Saya harus bilang bahwa Kepala BPOM itu amoral. Iya, awal mula panas-panas biasa, saya biasa bawa ke bidan, tapi nggak tahu kenapa saya tiba-tiba mau bawa refer ke rumah sakit. Pertama itu katanya DB atau tipes, tapi belum ketahuan hasilnya. Terus dicek urin ternyata, dicek darah ternyata urium sama kreatinina tinggi. Penting untuk kita tegaskan, seluruh obat yang beredar yang kemudian dikonsumsi oleh para korban itu adalah obat yang legal, resmi, tercatat, terregister baik di Kementerian Kesehatan maupun di BPOM. Jadi tidak ada obat ilegal. Dengan demikian artinya ada pertanggungjawaban negara juga di situ. Tapi pertanyaannya, apakah ada kepastian untuk menarik obat-obat itu dari lapangan? Sampai detik ini kami masih menemukan beberapa obat yang disebut beredar. Kalau dibilang ini sudah berhenti, tidak. 2 minggu yang lalu jumlah bertambah 1 yang meninggal. Dari 199 menjadi 200. Karena ini menyangkut nasib kita semua, bukan hanya korban, tetapi juga kita semua yang ada di sini. Hari ini mungkin mereka yang mengalami. Bisa jadi ke depannya kalau tidak ada kebijakan yang taktis, tidak ada penanggulangan dan tidak ada akuntabilitas, maka kita akan juga menjadi korban. Ada nyawa hilang jumlahnya 200 orang karena minum obat jenis yang sama yang di dalamnya ternyata terkandung kandungan zat berbahaya, sehingga kita sebut bahwa kukira obat ternyata racun. Kasus ini belum selesai. Walau Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan menyatakan kasus gagal ginjal sudah selesai di media, kita menganggap belum selesai, sama sekali belum selesai itu. Karena apa? Karena kita menganggap pemerintah abai dalam kasus ini. Pemerintah tidak cukup memiliki keseriusan, pemerintah nggak peduli terhadap persoalan ini. Salah satu contoh yang saya bisa ambil bukti adalah sejak kasus ini terjadi tidak ada satupun dari Kementerian Kesehatan yang mengunjungi korban. Saya bingung, 200 orang meninggal, 134 dirawat, nggak ada sensitivitas dari kekuasaan dan pemerintah untuk memahami, mengerti, mendengarkan suara korban. Itu bagaimana itu? Ini kalau di negara lain mungkin seorang Menteri Kesehatan sudah mundur, seharusnya. Yang diinginkan oleh para korban ini sebenarnya sangat-sangat sederhana. Satu hal yang tidak membutuhkan dana saja, itu sampai hari ini tidak kita dengar dilakukan oleh pemerintah. Apa itu? Permintaan maaf yang tulus. Minta maaf itu kan nggak butuh ongkos. Cukup Menteri Kesehatan datang bertemu korban, Kepala BPOM datang ketemu korban, minta maaf. Itu nggak butuh anggaran. Hal yang sesederhana itu sampai hari ini tidak pernah dilakukan. Bahkan dalam satu kesempatan, POM dengan entengnya dia bilang, persoalan ini itu blessing in disguise. Makanya kejadian di Badan POM ini saya lihat ini harus blessing in disguise. Blessing in disguise. Anugerah terselubung. Blessing in disguise. Maka dalam kesempatan ini, Bapak Ibu pimpinan dan anggota, saya harus bilang bahwa Kepala BPOM itu amoral. Dia tidak paham kesedihan para korban. Dia tidak paham bagaimana rasanya kehilangan anak yang cita-citanya masih panjang. Kalaupun masih bisa survive, hidup dengan kondisi yang tidak bisa 100% seperti sebelumnya. Hal-hal yang semacam ini yang kemudian membuat para korban itu geram. Kemudian bertemu dengan kami yang juga geram dan akhirnya kita melayangkan gugatan. Pada waktu itu terjadi kesimpang siuran informasi, bahkan dari korban ini tidak tahu kenapa. Dan bahkan ada yang menyampaikan di fasilitas kesehatan bahwa ini penyakit jenis baru, gitu kan. Pada bulan Oktober justru ada yang namanya antidot. Kalau sesuatu ada antidotnya, berarti sesuatu ini bukan hal baru. Ada pernyataan lagi dari pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan BPOM, menyatakan bahwa tidak ada standar pengujian racun dalam proses pembuatan obat. Nah, ketika sesuatu itu sudah ada antidotnya, pasti ada standar yang sudah ada di internasional. Setelah kita telusuri, ada di Amerika Serikat 2007 sudah ada standar pengujian racun yang akhirnya ditemukan ethylene glycol dan diethylene glycol, ada 2007 untuk semua proses pembuatan obat ada. Kenapa kita tidak ada? Setelah itu, jadi dokter bilang kondisi Sena sangat buruk.
Terus saya disuruh keluar. Dan di situ saya pasang alat ventilator. Saat itu saya sudah pasang bantuan alat ventilator. Dan saya keluar sampai suruh nunggu. Dan saat itu saya pendarahan. Nggak berhenti-berhenti. Dia harus transfusi darah berulang-ulang.